Kita akan masuk lagi ke hutan di Kharkov ini mencari makam dari putra-putra Pieter van der Pol, karena di sini Mas Rudi mendapatkan amanah dari cicit beliau di Jakarta untuk merenovasi makam dari Pieter van der Pol yang sudah direnovasi dan hasilnya sudah 90%, dan beliau ditugaskan juga untuk mencari makam dari putra-putra Pieter van der Pol. Dan sahabat semua, di dalam hutan Kharkov ini saya melihat sebuah makam yang ornamen dan artefaknya itu mirip sekali dengan makam dari putra Pieter van der Pol yang terletak ada di depan dari makam Pieter van der Pol. Lokasinya sahabat semua bisa lihat di link deskripsi ya, di video sebelumnya, tentang makam dari Pieter van der Pol tersebut, dan di depannya adalah makam dari putra beliau. Dan di depan saya ini juga sedang diadakan renovasi oleh Tegal History untuk membersihkan makam-makam Belanda, bukti-bukti sejarah yang terbengkalai seperti ini, dan letaknya ada di dalam hutan di makam Kharkov ini sahabat semua. Nah sahabat semua, kita masih berjalan ya di dalam hutan Kharkov ini, dan di belakang saya ini banyak sekali tugu-tugu yang sudah hancur dan termakan usia, karena makam-makam ini sudah berusia sangat lama ya, hampir 200 tahun sahabat semua. Dan di video-video sebelumnya juga saya sudah masuk ke hutan ini, namun kita tertegun ya, heran melihat makam yang bentuknya mirip sekali dengan makam dari putra Pieter van der Pol sahabat semua. Sudah sangat terbengkalai sekali dan hutannya ini sangat lebat sahabat semua. Dan di belakang saya ini juga ada tugu, di sebelah sana nanti kita akan melihat tugu yang ada di sebelah sana ya sahabat semua. Dan di sini nih lokasinya sangat gimana ya, creepy gitu sahabat semua. Walaupun ini siang hari ya, tapi suasananya lain dan beda gitu ya. Nah itu sahabat semua, di sebelah sana tuh ada tugu yang gede sekali di sana, namun belum dibersihkan. Masih banyak sekali tanaman-tanaman yang mengitari dari ornamen-ornamen yang sangat bersejarah ini. Dan ini merupakan bukti sejarah yang ada di kota Tegal sahabat semua, dan kita harus menjaga aset sejarah ini, karena ini merupakan bukti bahwa Indonesia pernah diduduki oleh kolonial Belanda. Nah tugunya ada di depan sana sahabat semua, namun kondisinya masih seperti itu ya, belum kita bersihkan semua, karena tadi kita membersihkan dulu makam-makam dari noni-noni Belanda yang letaknya ada di depan sana, dan sudah mulai terlihat semua marmer-marmernya, dan tulisannya masih utuh terlihat jelas. Dan ini sahabat semua, makam di depan saya ini adalah bentuk dari makam seperti makam dari putra Pieter van der Pol. Ini bentuknya sama sekali dengan makam yang ada di depan makam Pieter van der Pol ya mas? Sama, makamnya anak-anak Pieter van der Pol itu sama. Sama ya? Sama, mirip persis. Mirip persis ya? Nah ini sahabat semua, kita melihat dari depan ya. Dari depan itu mirip sekali bentuknya dengan makam dari putra Pieter van der Pol. Ornamennya ini masih utuh sebenarnya mas, tapi kok miring ya mas ya? Ya karena ketekan akar-akar pohon. Akar-akar pohon yang sudah besar-besar ini ya? Iya. Mas coba mas, barangkali batu marmernya itu masih ada, jadi bisa menunjukkan makam ini sebenarnya makam dari putra Pieter van der Pol atau bukan, karena bentuknya sama gitu. Ini lagi tak usahain, tak cari batu nisannya biar lebih akurat kalau ini makam keluarga dari Pieter van der Pol. Oh gitu ya? Kalau menurut saya sih kayaknya family ya, ini family ya? dari Pieter van der Pol, ya kayak anak lah, kemungkinan anak. Soalnya kan dari bentuk-bentuk makamnya anaknya Pieter van der Pol itu ya? sama. Bentuknya sama ya, sama. Seperti ini ya, seperti rumah-rumah yang kecil gitu ya mas? Iya. Nah ini depannya mas, depannya ini kan sepertinya ini tempat marmer ya? Ya ini tempat nisanya. Sepertinya ini tempat nisanya ini sahabat semua, namun batu marmernya sudah nggak ada ya mas? Barangkali terpecah-pecah di bawah mas, batu marmernya ini. Hari ini lagi tidak usaha ini, barangkali di bawah kayak gini. Syukur-syukur Pak ini Marmernya keluarga dari Pieter van der Pol ya. Syukur-syukur sih ini memang keluarga atau anak dari Pieter van der Pol, karena menurut berita anak dari Pieter van der Pol itu ada 3 ya, makamnya sudah ditemukan 2 yang ada di sana, dan satu lagi Mas Rudi juga dapat mandat untuk mencari cucu beliau yang bernama Abdullah Prawira Direja ya mas? Ya, di Jejeg. Di daerah Jejeg ya? Jejeg Bumi Jawa ya? Barangkali sahabat semua ada yang tahu tentang silsilah dari Raden Abdullah Prawiro Direja ya, cicit dari Pieter van der Pol, dan dari pihak keluarganya lagi mencari ya lokasi dari makam tersebut. Dan ini sahabat semua kita melihatnya dari depan ya,
kelihatan sekali ini ornamen dan artefaknya ini masih utuh sekali sebenarnya, namun miring. Jadi sudah termakan usia yang sangat lama ini ya Mas ya. Jadi seperti ini. Dan di sini juga sedang melakukan pembersihan, melanjutkan pembersihan dari makam noni-noni Belanda. Ada Bang Jack Ripo dari Tegal History, pelaku sejarah, beserta dengan Om Udin dan semua yang bekerja di makam Kerkhof ini, sahabat semua. Ini makam sebenarnya masih sangat utuh dan batu batanya juga masih berdiri tegak seperti ini. Namun yang disayangkan di sini tidak ada marmernya. Jadi ini makamnya siapa kita juga belum tahu. Namun bentuk dari makam ini seperti makam dari putra Pieter van de Poel, karena menurut berita itu putranya ada 3 dan sudah kita ketemukan 2 depan sana, sudah direstorasi dan diperbaiki, direnovasi, dicat ulang oleh Mas Rudi. Jadi kita cari lagi yang ada di sini, dan kebetulan saya kemarin lihat ya, lokasinya rungkut sekali dan kita menemukan ornamen yang sama dengan makam dari putra Pieter van de Poel. Ini sahabat semua. Nah, seperti ini. Dan kondisinya memang sebenarnya ini utuh, cuman ya karena di bawahnya ya ada akar-akar pohon yang sudah menjalar masuk ke bawah, jadi merusak fondasi yang ada di bawah sini. Namun sayang sekali di sini nih marmernya sudah hilang atau gimana Mas Rudi ya? Kayaknya sih hilang atau jatuh apa gimana, nggak tahu. Lagi coba saya cari, barangkali saya timbun. Iya. Jadi kita cuma menyamakan aja ya, menyamakan bentuk dari ornamen ini dengan bentuk-bentuk yang ada di makam dari Pieter van de Poel itu ya. Ya kalau menurut saya sih, kalau orang-orang dulu itu dari bentuk makam itu mengikuti yang tua. Mengikuti yang tua, berarti makamnya. Berarti Dari keluarga. Dari keluarga ya, berarti mengikuti makam, bentuk makam dari orang-orang yang sudah meninggal dulu gitu ya Mas. Iya. Jadi ada kemungkinan ini adalah putra dari Pieter van de Poel juga ya. Betul. Nah sahabat semua, ini lekukan-lekukannya juga sama persis dengan yang ada di Cuma ini makam Pieter van de Poel. Agak rusak, jadi terus miring, jadi jadi gimana ya? Nanti tetap saya sampaikan ke cucunya untuk di-share ke sana biar tahu kalau kondisi makam kayak gini dan mirip persis kayak makam-makam yang lain. Nah gitu ya sahabat semua, nanti juga akan disampaikan ya kepada keluarga dari beliau, Presiden Van Tagal yang ke-29, Pieter van de Poel, yang dimakamkan satu liang lahat dengan istrinya Susanna Henrietta von Gustloff. Dan ini sahabat semua, bentuknya seperti ini. Bata-batanya ini bata-bata Landa ya, bata-bata zaman Belanda, masih kuat sekali menempel seperti ini. Dan bentuknya ini menakjubkan sekali, cuman miring ya, karena di bawahnya itu kayak terangkat oleh akar-akar pepohonan sehingga jadi seperti ini sahabat semua. Mas Rudi, saya mau nanya Mas, di sebelah timur dari makam ini kan ada makam lagi tuh di sana yang ada tugunya itu. Kita lihat ke sana bisa Mas? Boleh? Ya, oke sahabat semua, kita melihat makam yang ada di belakang dari makam putra Pieter van de Poel. Dan di sini lokasinya juga sangat rungkut seperti ini ya. Dan di sana kemungkinan masih ada batu marmernya. Kita coba cari ke sana. Ada tugunya juga sini ya Mas. Nah, di sini. Bang Jack, aman nggak ya Bang Jack ya? Itu ada tugu cantik. Ada tugu cantik di sana. Nah, iya. Cantik. Nah, kita cari ke sana ya, kita lihat ya, coba ya. Dan ini makam juga gede ini. Dan tugunya juga ada di sana, juga ada tugu yang sudah patah. Dan di sini yang saya penasaran lagi, ini makam di sini juga tugunya masih terlihat anggun dan gagah berdiri. Ini lokasinya seperti ini ya. Wow, keren sekali ini. Tugunya masih utuh. Namun nggak tahu ini ornamen dari marmernya masih ada apa enggak, coba ya. Ada marmernya enggak Mas itu Mas? Kosong ya, belum ada ya, belum lihat sahabat semua marmer yang ada di tugu ini. Namun ini kemungkinan juga makam dari pejabat-pejabat saat zaman kolonial Belanda di Kota Tegal ya. Makamnya ada di sini. Ini benar-benar seperti hutan sahabat semua ya. Keren sekali, ada apa ya? Ular apa bukan? Iya.
Apa? Apa Mas? Hah? Nggak tahu tuh. Waduh, kirain ular sobat semua, pakai lari segala ini. Keren itu. Coba keren ini, bagus sekali ya makamnya. Payah itu. Jadi apa? Spontan ya, langsung lari. Sebenarnya enggak sih ya? Enggak ada. Bismillah. Assalamualaikum. Tujuan kita di sini nggak bermaksud apa-apa, hanya ingin membuka ya bukti-bukti sejarah yang ada di sini, karena di sini sudah sangat terbengkalai sekali. Aman Mas Rudi? Aman sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kondisinya seperti ini dan utuh, namun sayang sekali kondisinya sangat memprihatinkan. Dan tadi Bapak dari Disperkrim Kota Tegal, Bapak Nur Rahman, sudah hadir ke sini dan sudah menyaksikan tentang makam-makam yang terbengkalai di sini, agar nanti bisa membantu untuk merenovasi tempat yang sangat bersejarah ini, yang menunjukkan tentang bukti-bukti kolonial Belanda di bumi pertiwi ini, terutama di Kota Tegal. Gimana Mas Rudi? Belum ketemu Mas? Nggak ada Mas? Nggak ada sahabat semua. Kita belum menemukan marmer yang ada di sini, dan ini nanti akan direstorasi untuk tahap ketiga aja Mas ya? Ya, siap. Nah, akan direstorasi untuk tahap ketiga aja sahabat semuanya, karena di sini sudah sore juga dan lokasinya memang seperti ini. Nah sahabat semua, ini adalah makam yang mirip sekali dengan makam dari putra Peter van de Poel ya, yang ditemukan kemarin, dan nanti akan digali lagi dan ditanyakan ya Mas Rudi ya, kepada pihak ahli warisnya ya, barangkali ini memang makam dari putra beliau, jejaknya itu ada di sini, karena menurut sejarah itu putranya itu ada 3 ya. Jadi udah ditemukan 2 di dekat makam Peter van de Poel, kemudian di makam yang seperti hutan di belakang saya ini. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.